warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk semua yang ikut ngaji malam hari ini, qabul semua hajat, semoga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua rezekinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il khatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa yang malam hari ini spesial disupport oleh Warung Setik. Maka malam hari ini Setik Lovers, kita akan bersama-sama ngaji bersama Warung Setik. Yang belum tahu Warung Setik, ada di 21 kota dan ada di 82 cabang seluruh Indonesia. Dijamin halal. Punya Mas Jody sama Mbak Ani. Juga ada penasihatnya Ustadz Yusuf Mansur, guru kita itu. Oke, kita ngaji lanjutan kitab Wasiyatul Mustafa. Nanti setelah 30 menit seperti biasa kita akan ada tanya jawab. Saya bertanya, kamu menjawab. Walik. Ya, kita lanjut pengajian kita. Yang besok mau cari buka puasa atau sahur bisa GoFood melalui Warung Setik. Yang jelas berbukalah dengan yang halal, karena yang manis belum tentu mau dihalalin. Betul saya? Jomblo saya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis shaum. Faslun utawi iki fasal, iki iku fasal fis saumi. Faslun utawi iki fasal iku fis saumi, nerangake bab puasa. Qala alaihi salatu wassalam. Qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wajtana bal harama fihi wal buhtana radiya anhur rahmanu wa aujaba lahul janan. Man sing sapa wonge soma kang poso sapa man ing Ramadan, ing wulan Ramadan, wajtana balan ngedohi sapa wong al harama ing barang kang haram fihi ing dalam wulan Ramadan, wal buhtana lan guneman goroh, radiya mongko paring karidonan anhu saking wong sapa ar-rahmanu Allah kang maha welas, wa aujabalana tepake sapa Allah lahu maring wong aljanana ing swarga. Saya ulangi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ya, barang siapa shoma Ramadana, berpuasa bulan Ramadan, wajtana bal haram, dan menjauhi perkara-perkara yang haram, barang-barang yang haram, fihi di dalam bulan Ramadan,
wal buhtana, dan menjauhi omongan-omongan bohong, radhiya anhur rahmanu, maka Allah akan memberikan ridho kepada man, wa aujabalahul janan, dan mewajibkan kepada orang tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah. Subhanallah. Hadis ini dalam kitab Wasiyatul Mustafa Faslun fis Shaum ini menerangkan yang pertama, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, seperti kita hari ini puasa di bulan Ramadan, masih puasa kan? Ya. Berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian selain puasa, dia juga ijtanabal haram. Dia menjauhi hal-hal yang haram. Ya semuanya lah, perkara-perkara haram, makanan-makanan haram. Makanya kalau makan halal ya, warung steak insya Allah dijamin halal. Halal ya bro ya? Halal. 100% halalan thayyibah. Jadi yang paling gemar makan warung steak adalah Mas Atkia. Jadi puasa di bulan Ramadan, kemudian wajtanabal haram, menjauhi perkara-perkara yang haram. Perkara yang haram dia pemahamannya banyak ya. Bisa perbuatan yang haram, bisa makanan yang haram, dan lain sebagainya. Jadi yang sering saya sampaikan kepada kalian, puasa itu kan dalam bahasa Arabnya disebut as-shaum. As-shaum itu kan maknanya al-imsak. Al-imsak itu artinya ngeker kata orang Jawa. Dalam bahasa Indonesianya apa? Mencegah. Mencegah, menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka di bulan puasa itu kalau nggak bisa baik-baik banget, minimal ora bosok-bosok banget. Apa nih gue? Amale dan perbuatan. Kalau memang tidak bisa berbuat baik banget, orang iso tumindak ape-ape banget, tidak bisa melakukan yang baik-baik banget, minimal tidak bosok-bosok banget. Makanya di bulan Ramadan itu kemudian dikasih iming-iming oleh Allah. Barang siapa mau melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala dari kebaikan itu 1000 kali lipat dibanding bulan di luar Ramadan. Jadilah Mbak Ani karo Mbak Jodi kuwi menehi aku setik siji ning bulan Ramadan, warung setik. Kuwi padha karo aku menehi 1000. Wow, kuwi dadi dalil ta kuwi. Sesuk menehi Gusti pas bulan Ramadan wae ya ta. Menehi pisan padha karo menehi ping 1000. Sedekah 1000 saya kuwi padha karo sedekah 1000 kali lipat. 1000 ping 1000 berarti piro? 1 juta. Wow. Dadi kuwi sok THR saya tak kei 1000. Dadi padha karo tak THR 1 juta kowe. Kowe lah tak kei THR 1 juta saya. Berarti gue pada kor tak kayak THR 1 miliar saya. 1000 juta lah 1 miliar toh. Wah, gampang. So Andre pesek 1 jutaan 1 miliar. Loh, karena memang perbuatan baik di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Itu loh. Sedekah sekali di bulan Ramadan itu sama dengan sedekah 1000 kali di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau kemudian kita hari ini di malam-malam ganjil seperti ini, malam Lailatul Qadar, malam 23 ya. Kalau orang berbuat baik di malam Lailatul Qadar itu kan dia sama halnya berbuat baik di 1000 bulan yang lainnya. Jadi kalau hari ini saya ngaji sama warung steak, kebaikan saya untuk warung steak ini sama halnya saya mendapatkan 1000 kali lipat plus 1000 bulan. Wih, urung ono Mas Jodi. Coba, keren kan? Tapi sebaliknya ada orang bertanya sama saya begini, Abah, kalau orang berbuat baik itu kan dilipat gandakan 1000 kali lipat, bagaimana dengan orang berbuat jelek? Lah ini yang sering orang lupa. Tadha'afatis sayyi'at kama tadha'afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan itu sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Jadi kalau orang berbuat baik itu pahalanya 1000 kali lipat. Orang berbuat maksiat dosanya juga 1000 kali lipat. Wih rungokno saya. Kowe nggodani cewek ning dalan ping pisan, saya kuwi padha karo nggodani cewek ping 1000, modar aku ayo kowe. Hati-hati loh saya. Kowe ngelsi ping pisan padha karo ngelsi ping 1000 saya. Hati-hati. Mila ngapa bocah-bocah sarkem takkan tutup wae, mbak-mbak sarkem tutup wae. Lah napa mbah kowe nglonte pisan padha karo nglonte ping 1000 aku. Alhamdulillah ini. Ya masih ada beberapa yang ada di sarkem. Ya karena bab kahanan nggak bisa pulang dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan Gus Miftah ada rezeki bisa menyantuni mbok-mbok mending kono saya. Jadi gitu ya, orang kalau berbuat baik itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Orang berbuat jelek juga sama. Makanya kita harus ijtanabal haram, menjauhi yang haram fihi di dalam bulan Ramadan ini. Maka
bulan Ramadan ini uniknya begini, sesuatu yang boleh dilakukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu jangan dilakukan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu boleh dilakukan, tapi kalau di bulan Ramadan jangan. Contohnya begini, kita misui uang, misuhi bahasa Indonesia apa ya? Misu, memaki. Kita dimaki-maki oleh orang di luar bulan Ramadan, bales gantian memaki boleh apa enggak? Boleh saya. Jadi orang ngomongan aku, Miftah, bajigur ya. Tak jawab, kue ya bajigur, itu boleh. Asalkan makiannya sama, bunyinya sama, banternya juga sama. Yang nggak boleh itu kalau kita dimaki bajigur, jawabnya bajingan. Nah itu nggak boleh. Nah, jadi bajigur itu boleh. Itu namanya kisos. Tapi kalau di bulan Ramadan, ketika kita dimaki sama orang, itu nggak boleh balas. Oh bajigur gitu, disuruh jawab, sorry, saya sedang berpuasa. Kamu dipukul sama orang, gantian balas mukul, itu boleh apa enggak? Boleh. Asalkan pukulannya sama, kerasnya sama, yang dipukul bagiannya sama. Diantem das, balas das, diantem weteng, balasnya weteng, digajul, balasnya gajul. Kalau di bulan Ramadan kita dipukul sama orang, disuruh jawab, wah, jawab, sorry, saya sedang berpuasa. Balasnya kapan? Barbuko. Ya orang malah balasnya barbuko. Jadi kita jangan balas. Kenapa? Supaya kemudian kita terbiasa untuk melakukan perbuatan baik. Maka harus ijtanabal haram fihi, harus menjauhi perkara-perkara yang haram di bulan Ramadan ini. Oh no, milo kayak santri mulai meninggalkan gosok. Santri yang gosok dong, sing digosok sarung sandal no mending sempak digosok. Lah ukurannya rapas, ndalah sing digosok panuan nular kabeh. Jadi menjauhi perkara-perkara haram seperti itu ya. Wal butana, dan jangan ngomong bohong. Ini yang agak susah ini. Jadi kalau orang itu meninggalkan ngomong bohong, meninggalkan perkara yang haram di bulan Ramadan ini, radiya anhur rahman, maka Allah itu akan memberikan ridho. Wa aujabalahul jannah, dan Allah mewajibkan dirinya masuk surga. Masya Allah. Jadi awake dhewe golek surga gampang banget lho, cak tenan wis. Kowe pengajian nyponsori Gus Miftah kaya warung sithik wis surga lho, tenan. Mbak Ani telat kok. Besok kata awal Mbak Ani, kowe tengah-tengah Ramadan baru ngomong. Gila ya. Kowe ana sing ngomong steaknya murah, iya murah tapi bermutu. Murah boleh tapi jangan murahan. Jadi orang itu pengen masuk surga, kemudian pengen mendapatkan ridhonya dan kasih sayangnya Allah, itu ternyata cuma berpuasa di bulan Ramadan dengan cara menghindari perkara-perkara yang haram dan menghindari omongan-omongan yang goroh. Termasuk omongan-omongan goroh itu omongan-omongan yang tidak penting, omongan-omongan yang tidak perlu. Maka mohon maaf, bulan puasa itu kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau? Ngapa wong poso cangkeme mambu? Supaya oke menengi. Makanya dulu ketika ada orang teriak-teriak tutup rumah makan di bulan Ramadan, itu saya nggak setuju. Bulan Ramadan itu kenapa orang berpuasa mulutnya bau? Karena supaya yang ditutup itu mulutnya, cangkeme, dudu rumah makane. Lalu rumah makan yo ana sing ora poso mergo head, ana rumah orang makan mergo nifas, ada yang bekerja di ojol dan lain sebagainya. Mereka buka rumah makan, aku nggak urusan. Wong urusannya dewe-dewe kok. Ingat ya, orang berpuasa itu kenapa haus, lapar, dahaga? Supaya kemudian kita bisa merasakan penderitaan orang miskin ketika menahan kelaparan. Kalau kemudian kita hari ini berpuasa tersinggung hanya gara-gara rumah makan yang buka, berarti kita harusnya malu dengan orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu setiap hari lewat di depan rumah makan sepanjang tahun dan dia tidak minta untuk ditutup. Artinya apa? Kalau kemudian kita hari ini berpuasa, banyak rumah makan yang buka, saya nggak ada urusan. Karena saya puasa tidak minta untuk dihormati. Kenapa? Karena puasa saya untuk Allah. Kalau ada orang lain menghormati karena puasa saya, urusan mereka. Tapi saya tidak minta dihormati. Makanya dulu tahun kemarin ketika masih jadi Corbuzier, masih belum masuk Islam, saya pernah datang ke rumahnya dengan membawa makanan ke rumahnya dalam keadaan berpuasa. Ketika saya ditanya sama Deddy Corbuzier, kan lu puasa, kenapa bawain gua makanan orang yang tidak berpuasa? Ini adalah akhlaknya Rasulullah. Jadi santai saja. Jadi kalau ada orang makan buka, bagi saya maafi muskilah, nggak ada masalah. Karena bagi saya yang harus ditutup bulan Ramadan itu bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Milo ngopo wong poso cangkemnya mambu, supaya kita lebih banyak diamnya. Kan ngono pemahaman. Wong poso cangkemnya mambu supaya banyak diamnya. Maka dikatakan asum tu hikmatun, diam itu adalah hikmah, diam itu adalah emas. Nah, maka besok para suami kalau mendekati lebaran, istrinya minta emas, gampang disuruh diam.
Waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Ngono sek beres. Kowe ra nampa THR-an kaya warung setik kok sek. Walau warung setik THR-an to, Lek? THR. THR. Wi Mas Jody, karyawanmu jeluk THR. Oke ya. Jadi bulan puasa ini baru satu hadis. Nanti kita akan baca 2 atau 3 hadis. Orang berpuasa meninggalkan yang haram, tidak ngomong yang goroh, tidak ngomong yang bohong, jujur, maka dia akan mendapatkan 2, ridhonya Allah dan diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut hadisnya. Wah, keren nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man ajba'a Ramadan bisitin min Syawal kataballahu lahu shaumad dahri kulli. Nah, ini bagi yang bertanya tentang dalil puasa Syawal, ya, tentang dalil puasa Syawal. Ya Ali, duh Ali, man sapa wonge, sing sapa wonge, adba'a nyambung sapa wong Ramadana ing wulan Ramadan bisitin kelawan 6 dina min Syawal saking wulan Syawal, kataba mongko nyatet sapa Allah Gusti Allah lahu kedue wong soma ing puasa ad-dahri setahun kulih. Ad-dahri kulih setahun penuh. Jadi barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, menyambung bulan puasa bulan Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, kataballahu lahu shaumad dahri kulih, maka Allah mencatatnya seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Nah, mulainya kapan? Tanggal 2 Syawal. Karena kalau Anda berpuasa di tanggal 1 Syawal itu hukumnya haram. Karena hari Idul Fitri dan Idul Adha itu ada diharamkan. Yang diharamkan berpuasa itu kapan toh? Idul Fitri, kemudian Idul Adha, dan 3 hari setelah hari raya Idul Adha yang disebut dengan hari Tasyrik, itu haram. Lah kalau bulan Syawal pengen nyambung puasa, dilanjutkan Ramadan, hari pertama kita ikut lebaran, karena hari itu kita ahalallahu fihi ta'am, kita dihalalkan untuk makan, wa harrama alaihi siyam, dan diharamkan ketika hari itu berpuasa. Hari kedua sudah nyambung puasa. Lah karena saya puasa Daud sepanjang tahun, saya biasanya hari kedua hari Idul Fitri itu sudah mulai puasa Daud. Puasa Daud yang saya lakukan di bulan Syawal. Jadi saya dapat pahala puasa Daud, dapat pahala puasa Syawal. Boleh langsung 6 hari, boleh diseling-seling. Yang penting bulan Syawal. Karena saya Daud biasanya tanggal 2 saya puasa, tanggal 3 enggak, tanggal 4 saya puasa. Itu puasa Daud di bulan Syawal. Jadi karena saya sudah melakukan rutinitas puasa Daud sepanjang tahun, termasuk bulan Ramadan saya juga Daud. Lumayan toh. Sedina puasa sedina ora. Puasa Miftah yo ora kok. Jadi paham ya? Kalau puasa Syawal disambung dari bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa setahun penuh. Please deh, ngomongin musim corona banyak dosa, awal ini banyak diuji oleh Allah, poso lah, poso. Bukannya nganggo warung setik. Ada GoFoodnya ya Mas ya? Di Jogja ada berapa cabang? 10, di Jogja ada 10. Saya itu makan warung setik dulu yang pertama kali di Taman Siswa. Taman Siswa timur jalan, dekat jalan apa namanya itu? Masjid Al-Jihad utaranya. Depan lembaga pendidikan itu loh. Ah, dulu situ itu. Itu pertama kali makan warung waktu itu harganya masih 5.000. Oh, 5.000 le setik karo milsek. Wah, sing bahaya kan. Mahasiswa mangane warung setik zaman sakmono 5.000 bare seminggu ra mangan. Dua saya jatah 5.000 ki 5 dino, sedina saya buat. Lah nggih mangan ning warung setik zaman sakmono ada. Ya Allah, bare 5 dino ra mangan aku sek. Ora kenal Mas Jody, kenal tak bisui danjo masing-masing. Nah, satu lagi hadis ya. Satu lagi hadis kita tanya jawab. Yuk. Apa ini bahasanya malam ini? Oh, wis ganti fasal meneh. Faslun fi shadaqah. Ya. Faslun tawi iki iku fasal iku fi shadaqah ing dalem nerangake bab sedekah. Wah, ini pas sih. Kalau ngomong sedekah itu pengusaha-pengusaha yang bagi saya salah satunya sedekahnya luar biasa itu ya Mbak Jody, Mbak Jody, Mas Jody sama Mbak Ani itu. Sebabnya didikane Ustadz Yusuf Mansur. Ada Ustadz Yusuf Mansur ini nongol. Hai Gus. Tat, nanti tadi masih di TV mana tat ya? Faslun utawi iki ku fasal fi sedekati ing dalem nerangake babakan sedekah, bab sedekah.
Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, do Ali, inna auliya Allah sak temene kekasih-kekasih Gusti Allah taala, lam yanalu iku lam yanalu, orang gegayuh sapa auliya saata ing jembare rahmatillah, rahmati Allah, waridwani lan karidone Allah, bikasratil ibadah, iku bikasratil ibadah kelawan akeh ibadah, walakin angin tapine nalu padha gayuh sapa aulia ha ing rahmat lan ridhone Allah bisa khawatin nafsi, iku bisa khawatin nafsi kelawan lomone ati, wal istihanati lan oleh nganggep remeh bidunya kelawan donya. Iki lho, iki angel. Saya terangke ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, sesungguhnya wali-walinya Allah itu tidak mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah dengan banyaknya ibadah. Seorang ahli ibadah tenan. Ya. Wali-walinya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah tidak dengan bikasrotil ibadah, tidak dengan memperbanyak ibadah, tetapi mereka mendapatkan walakinna luha bisa khawatin nafsi, tetapi mereka mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah itu karena lumone ati, sakhok dermawan, wal istihanah, dan mereka menganggap remeh bidunya soal dunia. Jadi kayak Mas Jody hari ini itu, mohon maaf, kenapa kemudian barangkali dikasih oleh Allah? Ya karena satu, menjadikan sodakoh sebagai basic hidupnya, sebagai ideologinya, bahwa manfaat itu adalah ideologi. Dan 82 cabang warung setik yang dimiliki itu, mohon maaf, tidak berada di dalam hatinya, cukup berada di dalam tangannya. Karena persoalan dunia, kita sering mendengar hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, mencintai dunia itu adalah merupakan nenek moyang segala kesalahan. Boleh punya 82 cabang, bahkan saya doakan mudah-mudahan 1000 cabang, amin, tetapi tidak boleh cinta. Oleh duit tapi akan senang. Oleh duit warung setik, tapi jangan terlalu cinta dengan warung steak. Bahkan kita menganggapnya wal istihanah bidunya, remeh biasa. Kenapa? Karena semuanya hanya dijadikan fasilitas, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuwi rungokno kuwi. Mila sing sponsor warung steak tok kuwi melu-melu, tujuane ya kuwi jane. Tapi iki hadis lho, Bro, hadis lho ya. Jadi para wali-walinya Allah itu mendapatkan ridho dan kasih sayangnya Allah tidak dengan banyaknya ibadah, tetapi mereka mendapatkan ridho dan kasih sayangnya Allah bisa khawatin nafsi, dengan hati yang dermawan. Mila nyoh. Yuk, mumpung ini bulan Ramadan, masih pandemi corona, perbanyak kita memberi. Insya Allah selamat kabeh lah. Amin Allahumma amin. Oke, sudah 3 hadis yang saya bacakan. Kita lanjutkan ke persoalan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan, oke ya. Dari Al-Hafid 23. Gus, dzikir paling ringan agar istiqomah setiap hari apa ya Gus ya? Supaya Abdul dzikri falam anahu la ilaha illallah. Wih gampang, oleh kalimatani khafifatani, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Itu kalau amalan anak-anak warung setik apa? Yang diajarkan tadi Sumansur apa? Lah buka warungnya selain duha maca apa? Al-mulak. Yang buka usaha itu contoh itu. Pendekatan spiritualnya warung setik buka dengan sholat duha, baca al-mulak, baca sholawat, keren. Aduh ngake awakmu kuwaben diusaha kaya warung setik, amin. Lah aku warung setik sing seneng kan lho, sing setik rono tepunge sing apa jenenge, sing premium. Wagyu. Lah pesek wagyu. Aku senengane wagyu sik. Jadi gitu ya, dikirnya banyak. Bisa Abdul dzikri falamanahu la ilaha illallah boleh. Bisa cuman Allah tok boleh. Atau dulu ijazahnya Gus Miftah, setiap habis ngasar menjelang adzan maghrib ketika matahari terbenam membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali. Itu akan dimudahkan urusannya oleh Allah, akan dikabulkan hajatnya, akan diselesaikan masalahnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi anak-anak warung setik tambahi amaliyahnya menjelang matahari terbenam habis ngasar sebelum maghrib membaca la haula sebanyak 100 kali.
Wes gede nggo berkah. Wong sing mangan ning warung steak sehat, karyawane guyang-guyu tiap hari mudun. Wah, jos. Dari Sucarni, Gus kalau rambut sudah ubanan disemir hitam, hukumin apa Gus? Haram, nggak boleh. Tapi kalau kamu mau semir di luar hitam, boleh. Mau kamu semir di sini abang, kuning, hijau, undangannya Bang Jo, boleh. Tapi kalau sudah putih disemir hitam lagi itu haram, karena uban putih itu mengingatkan kita tentang kematian. Maka kalau mau disemir ganti aja warna yang lain. Kan keren kayak pelangi gini, abang, kuning, hijau, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau putih nggak boleh, ya putih disemir jadi hitam nggak boleh, nggak boleh. Saya itu kalau anak rambut disemir, badan bertato, biasa. Nah, ini Abah lebaran pertama mana lebih utama untuk sungkem orang tua atau mertua, mana yang lebih diutamakan? Iki lah modern aku. Iki lah wong tuamu berarti lah mertuane bojomu. Ayo ta. Lah mau wong tuamu berarti mertuane bojomu. Lah wong tuane bojomu berarti mertuamu. Dua-duanya utama, Kalau sedang dekat dengan mertua, ya nemenin istri untuk sungkem kepada orang tuanya. Kalau jika dengan orang tuamu, ya istrimu diajak sungkem dengan orang tua bareng-bareng. Jadi begitu. Ingat ya, kalau perempuan itu sudah menikah itu menjadi tanggungan suaminya mutlak. Artinya apa? Yang menafkahi suami, istri mutlak harus hormat kepada suami. Makanya dulu zaman Kanjeng Nabi, bapaknya dikabarkan sakit, bahkan meninggal dunia, istrinya ini disuruh datang kepada bapaknya, nggak mau datang. Kenapa? Karena belum mendapatkan ridho dari suaminya. Lah ini mutlak di suami. Tapi suami ini nggak boleh diatur oleh istri. Artinya apa? Saya tuh ditanya gini, rusake hubungannya anak lanang karo wong tua kuwi biasanya buasoke cangkeme sing wedok tak kandhani. Istri itu harus paham, gedene bojomu kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Bener ah? Ngono sik. Gedene bojomu lanang kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Ngombe susune mbokne ora mergo susumu kuwi bener kuwi. Maka kalau kemudian silaturahmi, kalau dekat dengan mertua ya mertua dulu, kalau dekat dengan orang tua ya orang tua dulu. Karena wong tuamu ya mertuane bojomu, wong tuane bojomu ya mertuamu. Semuanya baik. Yang nggak baik ya nggak silaturahmi. Yang nggak baik ya nggak punya istri. Mesake. Yang nggak baik ya nggak punya mertua. Mesake ya Allah. Aku duwe ikut anyar rek. Engko tak kae khusus untuk warung sedik tak kae terakhir iku. Soal jomblo juga. Nih. Dari Ridho Maisha. Gus nanggepin temen yang benci sama ulama NU gimana Gus? Saya tidak sepakat kebencian antar golongan. Iki membenci ulama NU, ini membenci ulama non NU. Semua ulama itu baik. Saya nggak sepakat ulama dipisah-pisah. Aku seneng karo iki, seneng karo kae. Semuanya baik. Makanya kalau bisa guyon-guyon saja kayak di Instagram saya sama Ustadz Yusuf Mansur itu loh. Saling mendukung, guyon, cengengesan. Semuanya baik. Kalau kemudian harus ada yang dianggap jelek, kalau semuanya baik, ulama yang jelek siapa Gus? Gus Miftah, karena Gus Miftah bukan ulama. Santai saja itu. Saya nggak suka orang-orang yang senang dengan saya menjelek-jelekkan yang lain. Wis dianggap APKB wae. Karena semuanya punya kelebihan masing-masing. Semuanya punya maziyah, semuanya punya potensi. Nggak mungkin semua ulama itu sama. Jadi ulama itu ibarat rumah makan, punya kelebihan masing-masing. Ono sing dodolan steak, kaya warung steak. Ono sing dodolan bebek, Pak Slamet padha ae. Ono sing dodolan milsek, warung steak meneh. Semuanya punya. Ono sing dodolan ayam kampung, akam ijik ra kae. Bisa ya. Oh wis diganti anu ya, wis diganti gym ya. Macam-macam lah, punya kelebihan masing-masing. Maka tolong jangan jelek-jelekkan. Kamu yang suka sama Gus Miftah, jangan menjelek-jelekkan orang di luar Gus Miftah. Demikian juga sebaliknya. Nggak ada jelek-jelekan. Semuanya ulama baik karena mereka adalah warasatul anbiya. Makanya semua ustadz saya hormati, siapapun itu. Baik yang senang sama saya maupun yang tidak senang dengan saya, semuanya saya hormati. Saya doakan semuanya panjang umur. Wah, Gus Miftah kan benci sama Ustadz Maher Tuwali bi sapa sing kondo. Saya pengajian juga mendoakan beliau. Beliau hari ini jualan parfum, minta dongake muga-muga parfumnya payu. Santai wae toh. Ngopo kok benci? Gus Miftah benci sama Gus Nur? Enggak. Kalau kita debat soal keilmuan itu biasa. Tapi kalau membenci secara personality, insya Allah saya tidak punya kebencian dengan siapapun. Oke? Kok kiai kok benci-bencian, nggak boleh.
Kayak Ustaz Sumansur dulu keren. Kalau dia dibully, difitnah macam-macam, malah di screenshot, diposting di Instagram. Terima kasih ya doanya, Ustaz Kendir Renano kayak. Gua suka kayak lu tat. Lah dionek-onek kayak wongnya malah di capture, diposting Instagram. Terima kasih ya doanya, oh keren nih. Idola gue. Tat, biasanya nonton tat. Dari Kasafa rebus Gus, Kasafa apa telo toh? Telo rebus berarti. Gus, pengertian pasrah marang Gusti Allah niku pripun Gus? Ayatnya kan jelas dalam surat Al-Anfal ayat 2, wa ala rabbihim yatawakkalun. Bedakan pasrah dengan menyerah. Orang pasrah itu pakai ikhtiar, pakai usaha. Begitu sudah ikhtiar dan usaha, hasilnya dipasrahkan sama Allah. Itu namanya pasrah. Tapi kalau menyerah, nggak pakai usaha, nggak pakai ikhtiar, tahu-tahu dia ngalah. Itu namanya menyerah. Ingat, bagaimana kita menyikapi semua itu? Ya ikhtiar dhisik. Makanya kalau saya melihat orang sukses kayak Mas Jody ini, itu yang saya lihat bukan berapa banyak cabang hari ini yang dia miliki. Sudah ada di berapa kota. Bagi saya nggak menarik. Yang menarik itu adalah proses kok bisa menjadi sukses. Mas Jody ki ilmune kepiye, itu yang paling penting. Makanya anak-anak karyawan warung setik harus belajar. Jangan hanya hari ini melihat berapa banyak warung setik yang dimiliki, tapi kamu harus belajar. Satu saat saya juga harus bisa menjadi seperti Mas Jody, itu baru keren. Dan yang dilihat apa? Prosesnya. Prosesnya. Jangan melihat ketenaran seseorang, tapi lihatlah proses ketika dia merangkak mendapatkan kesuksesan. Kalau ada orang kaya, jangan lihat kekayaannya, tapi lihatlah proses supaya menjadi kaya. Itu baru keren. Oh no. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Flea revolver. Dongane biar cepat dapat istri yang baik gimana, Gus? Golek. Santai saja. Santai saja. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Nah, GAPI dari Ical Sebi. Assalamualaikum Gus Miftah. Gus mau nanya, cara mempertahankan iman kita bagaimana Gus? Pertanyaan ini pernah disampaikan oleh Mas Deddy Corbuzier seminggu setelah dia masuk Islam. Masuk Islam hari Jumat, kemudian saya ajak Jumatan, saya datang ke rumah beliau di Bintaro. Itu hari Jumat berikutnya. Saya Jumatan di masjid di Bintaro. Sepulang Jumatan, Deddy Corbuzier tanya sama saya begini, bro, persis dengan pertanyaanmu ini, bagaimana saya bisa mempertahankan iman? Waktu itu saya menjawab, saudara Deddy Corbuzier, bro, benar aku yang menuntunmu bersahadat. Benar kamu belajar Islam sama aku sehingga kamu bersahadat melalui aku. Tapi aku tidak bisa menjaga imanmu. Aku tidak bisa menjaga Islammu. Jangankan kok menjaga iman dan Islammu, menjaga imanku sendiri pun aku nggak bisa. Saya bilang sama Deddy, bro, ingat, setan tidak mencuri rumahmu. Setan tidak mencuri hartamu. Setan tidak mencuri sertifikatmu, tidak mencuri mobilmu. Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Nah, kamu yang jomblo-jomblo, besok ngelamar calon istrimu, ditanya sama calon mertuamu, modalmu apa ngelamar anakku? Iman. Kalau mertuamu, aku udah percaya, jawaban musyrik, modar gue. Ngelamar bojo modalnya apa? Iman, rampung. Aku udah percaya, musyrik nih Pak. Oh no, ngapa? Astagfirullahaladzim. Moms John Ken, Gus, gimana cara hadapi bojo yang cuek? Ya, kamu jangan cuek. Kalau suamimu cuek, istrinya ikut-ikutan cuek, maka yang terjadi adalah cuek kuadrat. Lah bojomu cuek, kowe sing cerewet. Lah bojomu cerewet, kowe rada cuek. Jadi kan suami istri itu saling melengkapi kekurangan masing-masing. Lah supaya kemudian komunikasinya baik, kalau suamimu cuek ya kamu harus agak cerewet. Kalau suamimu cerewet, kamu yang agak cuek. Oh no. Tapi biasanya lanang karo wedok kuwi cerewet wong wedok. Mila sanggon-gon wong lanang karo wong wedok biasanya mati nih dhisik wong lanang. Wong lanang kuwi cepet mati soalnya dionek-onekke karo bojone wedok. Santai wae. Lah bojomu cerewet ya sadar wae. Dari Non Salma, Gus pripun bojo ra ngopeni? Golek liyane.
Ya orang ngono. Lah bojomu ora ngopeni piye dongake. Bagaimana komitmen awalnya? Saya pernah bikin postingan video Instagram sama Bunda toh. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Nah, ya toh saya. Tapi ingat, suami yang baik itu adalah suami yang tidak akan mengajak istrinya menderita. Gitu. Dari Munifah Khairola, puasa Syawal digabung baru tang Ramadan nggak bisa. Bayar Syawal. Itu. Jangan digabung-gabung ke. Masuk niati double-double. Beda begini, kalau kemudian kamu bayar poso di ben oleh berkah dino Senin, kamu bayar poso pada hari Senin. Maka niatnya itu adalah bayar poso tapi di hari Senin supaya dapat keberkahan hari Senin. Itu boleh. Tapi kalau niatnya baru utang karo plus poso Syawal, jadi beda-beda. Enak men. Aku mau tuku wagyu oleh tendolen karo sirloin plus milkshake ya nggak dapat. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari saudara Mila 19, Go solawat atau amalan agar dimudahkan menggapai cita-cita apa saja Go? Semua solawat itu akan memudahkan kita menggapai apa yang kita inginkan. Kan begitu. Kalau kamu sakit, solawatnya tibil qulub. Kalau menghadapi corona, pakai solawatnya Habib Lutfi yang baru kita baca tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Kalau sakit ya tibil qulub wa dawaiha dan seterusnya. Itu semuanya bagus. Semuanya bagus. Orang membaca sholawat, kenapa? Karena menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ingat, dunia seisinya itu diciptakan hanya sebagian kecil dari Nur Muhammad. Artinya apa? Kalau kamu ingin mendapatkan dunia seisinya, mendekatlah kepada Nur Muhammad. Bagaimana cara mendekatnya? Dengan membaca sholawat. Mila Gus Miftah itu sering dianggap kentir. Kenapa? Karena banyak sholawat-sholawat itu yang kemudian lagu dangdut tapi tak dadekke lagu sholawat. Orang bilang, oh Miftah ini kentir, lagu dangdut gawe lagu sholawat. Lagu itu kan universal. Kebetulan saja nadanya sudah dipakai untuk dangdut. Boleh nggak untuk sholawat? Boleh. Kayak yang terakhir lagunya Gus Miftah apa saya? Sambel terasi. Apa? Elinga pangeran paring pengawasan rono sering kliwatan sedaya kahanan ayo gendang tobat sadurunge telat mumpung sempat. Elinga yen mati katimbalan Gusti kabeh sing dinduweni rami gunani ayo sregep ngaji manut lan ngugemi dawuhe Gusti. Selawat bareng-bareng. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Adkolat Kiai, Assalamualaikum Adkolat Kiai Ya Rasulullah. Assalamualaikum Asfal Asyai, Assalamualaikum Askal Askiai, Assalamualaikum Askal Askiyai Ya Habiballah. Ambiar tong sampah saja ada yang ngisi, masa hatimu enggak? Jomblo. Oke. Berapa nonton lagi? Instagram 2400, Facebook 2200. Ya, sepatang ribu setengah, lumayan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Alex Maman 1203 dan ini mewakili seluruh karyawan warung Setik. Abah kalau berharap THR sama bos sendiri apa hukumnya Abah? Nggak usah berharap, kuwi kewajibannya juraganmu, hakmu. Jadi karyawan warung Setik ora usah berharap THR dari Mas Jody dan Mbak Ani. Karena kamu nggak usah berharap, itu kewajibannya juraganmu. Santai baik bro. Diwenehi ditampa ora diwenehi ditagih, ngono carane. Lah wong ya kok juraganmu ya piye-piye hakmu kok ngopo. Jadi tolong ya para juragan perhatikan kesejahteraan para karyawan. Lah warung Setik insyaallah luar biasa lah. Jadi kalau nggak dapat THR uang ya minimal besok bocah loh modar iki kepiye iki? Ustadz viral lampune mati jijiki. Hei, lampune jeglek. Wah, bahaya iki. Iki malah ger lho iki. Dre, lampune Dre.
Oi, oi. Kiai viral lampune modern. Lah melager to kayak. Kali kita lah. Aduh, sorry ya, sorry. Karena sama warung steak belum diberikan pulsa ya, sorry. Ini yang kedua kalinya. Dulu juga gitu. Ya Allah, sorry. Petengan Gus, petengan. Ya muga-muga kowe ra meteng. Ya Allah. Sama kiai viral rong bayar listrik iki bajigur iki. Wah, bahaya iki. Durung bayar listrik. Peteng dedet bah. Yo. Pripun disele modar. Oh. Iki mati. Begini sih. Ya. Kemudian ya oke. Gus, kalau kita sholat depannya kita tiba-tiba pergi gara-gara kentut misalnya, terus kita boleh maju apa enggak? Boleh tutupi. Nah, tapi yang maju iki ana sing ngomong iki sponsornya kurang kuwi Gus. Hei Mbak Ani, Mas Yodi, sponsornya kurang lampunya mati. Geri, asli geri. Malah sahdu bah. Tambah kayak nang film kok balap peteng. Jadi begini, depannya ini ya, tak prakteknya ya. Banyak salah. Depannya ini batal, kamu di belakangnya. Maka yang di belakang ini maju, tapi majunya orang kok embrudus. Apa istilahnya? Khutbah bil khutbah, salangkah. Kaki kiri maju, kaki kanan nutup, tek plek, maju lagi tek plek. Jadi nggak boleh begini. Nah, ini nggak boleh. Jadi kaki kiri maju, kaki kanan mengikuti di sampingnya, berhenti begini. Terus kaki kiri maju lagi, baru kaki kanan ikut lagi. Jadi bukan begini bukan. Maju plek, yang kiri maju, yang kanan jajari plek. Sebentar, maju lagi yang kiri, yang kanan jajari. Jadi tidak gantian. Nggak begini, itu salah. Nah, kalau yang batal imamnya, di belakangnya imamnya menggantikan sebagai imam. Makanya kenapa di belakang imam itu kalau bisa adalah orang yang baik sholatnya, yang baik bacaannya. Itu ngawekani lah imame batal, makmum mengganti. Yang ganti yang mana? Yang di belakangnya. Jadi gantinya jangan serampangan, imamnya batal sama bludus, enggak. Cara jalannya seperti itu tadi. Saya ulangi, yang kiri maju selangkah, yang kanan maju selangkah, berhenti, plek jejer. Yang kiri maju lagi selangkah, yang kanan selangkah lagi, sampai menempati posisi yang batal. Bukan kok kanan kiri, itu namanya bukan ganti imam, tapi baris berbaris. Ya, boleh, caranya begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aman, lampunya sudah pernah bro. Oke ya. Oke. Selanjutnya dari Rangga 86. Gus, saya ingin masalah saya adil. Apa boleh dengan kekerasan? Enggak boleh. Enggak boleh, Mas. Lihat tangan Dani, negara kita itu negara hukum. Kalau kemudian punya persoalan apapun, mending diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau tidak bisa kekeluargaan, ya terpaksa dengan hukum. Tapi jangan mengambil jalan kekerasan. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kekerasan. Apa-apa gelut, apa-apa antem ning dalan, jangan. Wis, direbuk apik-apik. Ana Pak Suryo. Pak Suryo, THR ku ndi? Romane THR kuwi. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Muhammad Arifki 18. Gus, hukumnya nggak zakat fitrah itu gimana? Kalau kamu berkemampuan, kemudian kamu tidak berzakat, kamu dosa. Tapi kalau kamu memang tidak berkemampuan mengeluarkan zakat sebagai muzaki, ya kamu berarti menjadi mustahik. Mustahik itu siapa? Orang yang berhak menerima zakat. Nah, kayak Pak Suryo ini namanya muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Mustahiknya siapa? Gus Miftah. Muhammad Suryo, tolong segera ditransfer ya. Anda jangan main-main sama saya ya. Jangan sampai ada kekerasan saudara Muhammad Suryo. Saya tagih saudara Suryo untuk segera kirim THR. Awas setan. Malah jawab jangkrik.
Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya ten ya. Delok ning Facebook, rame ning Instagram ten. Dinteni ten. Rekeningku cek kelingan toh, sampai lampune mati lho iki mau pengajian gara-gara kowe ora transfer THR ten. Pokoknya minggu ini harus air. Hukumnya puasa tapi tidak sholat pripun Gus. Dia mendapatkan pahala dari puasa tapi dia juga mendapatkan dosa gara-gara tidak sholat. Sudah kemarin saya analogikan toh. Pak Muhammad Suryo beres. Yes, oleh THR badan. Dari Muhammad Suryo PT SKS. Pasir bro untuk panganan. Nak panganan cuma warung sepi. Motor nguntal pasir aku. Aduh. Orang yang puasa dia dapat pahala puasa. Orang yang meninggalkan sholat ya otomatis dia mendapatkan dosa dari meninggalkan sholat. Kan Gus Miftah pernah bilang orang Islam itu seperti orang telanjang. Manusia itu seperti orang telanjang. Begitu dia membaca syahadat itu ibarat orang telanjang pakai sandal atau pakai sepatu. Dia mau sholat sama dengan dia sudah menggunakan celana. Dia puasa pakai baju, dia zakat pakai dasi, dia haji pakai peci. Maka kalau ada orang Islam, ora gelem sholat, gaweane poso tok. Kuwi ibarat wong wuda nganggo sepatu karo nganggo baju, tapi orang nganggo katok, gondal, gandul. Sing lucu ngakune Islam, ora gelem sholat, ora gelem poso, tapi senengane sedekah. Kuwi padha karo wong wuda nganggo dasi. Jijiki. Oke ya, itu. Makanya Pak Suryo tolong ya poso, ya sholat, ya zakat, ya transfer Gus Miftah. No. Mas Jody Mbak Anik ya tambahi murah dinyang. Dre, ngelak Dre. Air putih aja Dre. Oke. Nah, iki jangan-jangan mudah-mudahan kalau ini bukan warung setik kalau ini. Nah. Dari Aldio Hendra. Assalamualaikum Gus, mau tanya hukumnya bos yang pelit dengan karyawan. Tapi saya bukan karyawan warung setik Gus. Ya, gak boleh. Nanti di hadis berikutnya kita akan membahas tentang ini. Orang itu kalau pelit bagaimana? Orang itu kalau dermawan bagaimana dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti akan ada hadis berikutnya. Besok selanjutnya kita bertemu dengan warung setik lagi tanggal 18 Mei. Itu. Ono panganan warung lah, green apa? Itu ya. Jadi jangan pelit. Pelit itu neraka. Pelit itu dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya belum buka puasa. Nanti habis ini saya mau buka dengan warung setik. Dari Wiwin Winata. Gus Miftah minta penjelasan amal seseorang, dia ada sedekah bagi-bagi THR, tapi dia sendiri ada lesbi, tidak ada sholat, tidak ada puasa. Bagaimana dengan amalnya Gus? Sekali lagi saya ulangi, sedekahnya tetap dapat pahala, soal dia lesbi itu urusan lain. Tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia perbuat. Itu ya. Gus, dahulukan ngasih orang tua apa sedekah? Orang tua didahulukan. Kowe engkae wong sak nggon-nggon wong tuamu kelaliran kelaparan kowe dosa. Utamakan orang tuamu. Wal akrobin orang-orang terdekatmu, pakdemu, ponakanmu dan lain sebagainya. Jangan sampai kita sibuk ngurusi orang tapi kita lupa ngurusi keluarga kita sendiri. Ngurusi orang tua kita sendiri. Ngono. Ya. Jadi diopeni kabeh. Njaluk isi warung setik iki. Nah, engko tak buka. Aku buka iki. Sengaja nunggu mau. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gus, kasih setiknya. Nyoh, kita kasih setiknya lagi. Nyoh, nih. Pengen rawe. Tuku. Aku tuku kok. Oke, ini warung setiknya ini kalau mau beli. Ya. Gus, keistimewaan mengamalkan Sayyidul Istighfar nopo? Keren. Sayyidul Istighfar itu apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar.
Orang beristighfar biasa saja itu mendapatkan sekian rahmatnya Allah, mendapatkan pengampunan Allah. Bagaimana kalau kemudian kita membaca tuannya istighfar yang tadi saya baca? Saya ulangi ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya istighfar. Keren. Ana minuman apa tapi? Mesek ini tak ngambil aku suara ngambil mesek aku. Berarti aku suara ngambil gula tadi. Karena saya memang mengurangi gula. Kenapa? Karena saya sudah manis. Berbukalah dengan yang manis. Tapi sebelum Anda berbuka dengan yang manis, tolong Anda ngaca dulu. Pantes nggak wajahmu bersanding dengan mereka yang manis? Lah pesek ya pantes. Enjoy your milk. Saya meminum nih warung steak untuk buka puasa. Minuman milkshake. Rontek ngentek Wendri ya. Minum dulu. Oh, kayak Mas Jody. Oh. Boleh enggak bayar zakat dikasihkan ke keluarga terdekat? Kalau memang keluarganya merupakan bagian dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, malah diutamakan, enggak ada masalah. Gus, Om Gus, kalau mau ketemu gimana caranya? Besok selesai corona. Nah, enggak nerima tamu ya. Mohon maaf, saya enggak nerima tamu tapi terima THR, oke? Gus, bagaimana mengingatkan orang tua supaya mau beribadah dengan tidak menyakiti hati beliau? Kamu doakan setelah selesai sholat. Kamu fatihai, matur yang baik, tapi jangan bentak-bentak. Karena dengan orang tua ngomong ah saja itu nggak boleh. Wala taqulahuma uffin, membentak orang tua itu tidak boleh. Maka jangan sampai gara-gara kamu pengen mengingatkan orang tua kamu untuk ibadah, kamu malah menyakiti hatinya. Nggak boleh, ya. Pelan-pelan saja. Pertanyaan selanjutnya. Gus, ketika puasa apa boleh pacaran? Ora poso ora oleh pacaran apa meneh bulan poso. Bagaimana Gus saya membonceng pacar saya? Gampang, kue ning ngarep, tengahnya dikai galon, pacarmu ning mburi galon. Jadi pacarmu nyekeli galon. Mbok yo leren dhisik imsak ngempet. Semua pikir kok pacaran. Kalau kamu memang seneng, lamar. Maka kalau ada laki-laki seneng sama kamu katakan sama pacarmu, "Mas, kalau kamu suka dengan aku, lakukan satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan." No gagah. Gue malah nyah-nyoh. Pacarmu codot. Bah, serampung. Codot. Abah, kalau sahur semakin lama dan hampir imsak, apakah dapat pahala? Dari Lisa Iza. Loh, sahur tuh hukumnya sunnah dan ada barokah. Dan sahur yang paling bagus itu adalah di akhir waktu. Jadi kalau kamu sahur dengan warung steak di akhir waktu menjelang imsak, itu justru lebih bagus. Kalau buka segera, maka namanya takjil. Takjil itu takajala, yo ajilu takjilan, itu segera kan. Tapi kalau sahur diakhirkan. Ajala bener ya. Ane tasrif ajala yo ajilu takjilan. Wis suwe ra maca tasrif lali aku. Kemudian ngombe sik Gus. Milkshake. Pengen tau rupamu. Enak, Bro. Pertanyaan selanjutnya. Oke, mana sing menarik sing lucu-lucu wae. Wah, lagi sing lucu ya. Iki lucu, cangkeme bosok iki. Gus mau nanya, kalau sholat boleh nggak pakai blangkon? Ya oleh wae kok. Blangkon-blangkonku dhewe kok crekes wae. Boleh. Kopiah itu budaya, blangkon itu juga budaya, topi itu juga budaya. Jadi orang sholat boleh nggak pakai kopiah, boleh pakai kopiah, boleh pakai blangkon, boleh pakai topi, boleh. Sing ora oleh iki sholat nganggo sarung, ora oleh. Sholat kok karo nganggo sarung, ya ora oleh. Hei Bunda, wah, sudah periksa Bunda? Tadi Bunda baru pulang dari dokter, doainnya Bunda sehat. Oh amin. Seweger Gus. Anggo blangkon oleh, iki blangkonku iki lho. Aku punya blangkon NU, punya blangkon NKRI, punya blangkon Garuda, kabeh tak nggo kok. Yang non NU mau ngasih blangkon tak trompo, enak wae to. Wah iki. Gus, apa hukumnya sedekah dengan uang yang haram?
dari Syarifuddin 56. Ini kemarin sudah kita bahas di awal-awal kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Bagaimana kemudian ketika orang itu bersedekah dengan barang yang haram. Ini pada halaman 9. La yaqbalullah ta'ala sholatan bila wudu'in wala sodakotan minal harami. Allah tidak akan menerima sholat tanpa wudhu sebagaimana sodakoh dari barang yang haram. Jadi koruptor-koruptor hari ini hasil korupsimu kamu sedekahkan, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerimanya. Ngarang wae. Oleh haram dok ya. Sodakoh dengan uang haram hukumnya nggak akan diterima oleh Allah. Ya haram berarti itu. Kamu harus akal-akalan. Tak wong dosa iki Pak apa lak wong berbuat maksiat dosane siji. Lak wong sedekah dosa pahalane 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Jadi korupsi 1 miliar, sedekahnya 10 juta. Uluh oke sedekah matamu itu enggak boleh. La yaqbalullaha ta'ala sholatan bila wudu'in wala shadaqatan minal haram. Jelas ya hadisnya ya. Tidak akan diterima sedekah dari barang yang haram. Bagaimana trik mengajarkan sholat 5 waktu agar cepat bisa untuk mu'alaf yang jadwal kerjanya sangat padat? Saya dulu mengajarkan sholat itu, gerakan sholat kepada Mr. Deddy Corbuzier itu dalam waktu 3 menit di halamannya Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Yes, ndelok YouTube rapopo, didelok sing apik karo kerja Joko Nugroho awet nom Gus guyu mawon. Lah iya wong mrengut ae. Aku iso guyu terus ngombene milesek kok. Musik warung steak. Nah, bagaimana cara menghilangkan setan di dalam diri dalam tubuh manusia dari umiyatiyah? Waduh, lah setan ngomong setan nih. Ya di ru'yah. Ru'yah itu aja ano dalile boleh, nggak masalah. Deteksi diri sendiri. Makanya sering ikuti ngaji, sering ikut ulama, hadirin majelis taklim dan lain sebagainya, sering baca Quran supaya kemudian kita dijauhkan dari hal-hal yang bersikap negatif, termasuk dari setan laknatullah alaih. Oke ya. Dari Rosamia Suroto Abror ada pertanyaan, gimana cara seorang pendosa diampuni dosanya? Om Gus, Om Gus kayak wong tua, Om. Aku tuh Om ya. Malah ses. Jadi bagaimana seseorang itu diampuni dosanya? Ya bertobat. Caranya bertobat bagaimana? 1, menyadari yang dia lakukan salah. Kemudian tidak hanya sadar, dia harus menyesali. Kalau kaitannya kesalahan ada dengan orang lain, hak Bani Adam, harus minta maaf. Kalau saya punya salah dengan Mas Jody, Mbak Ani, maka saya tidak hanya sekedar minta maaf sama Allah, saya juga harus minta maaf sama Mas Jody dan Mbak Ani. Kemudian melakukan sholat sunnah tobat. Wes, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya ulangi, menyadari, menyesali, kalau ada kaitannya dengan hak Bani Adam harus minta maaf, kemudian sholat tobat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Assalamualaikum, ada Abah Icong dari Bantul. Assalamualaikum. Gus, dongake Gus Muta sehat nggih, Mbah Icong, matur nuwun rawuhipun. Oke, lanjut. Gus, apakah benar kata sebagian orang gamelan itu haram? Ajis Anam 55, saya nggak sepakat. Kan saya sering apa namanya siiran toh. Ono kalane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Maka kalau di Keraton Jogja itu ada 2 gamelan. Namanya Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogowilogo. Dan itu dulu menjadi sarana Wali Songo untuk mensiarkan agama Islam. Maka saya tidak sepakat kalau gamelan dibilang haram. Apa-apa mau haram ke, apa-apa mau sirik ke, apa-apa mau bid'ah ke, apa surgane mau untal dhewe. Ora. Aku nang surga nguntale warung setik kok dadakno. Oke ya. Sudah setengah 10. Berarti pas 1 jam saya menemani Anda sekalian. Insya Allah kita kajian bersama warung setik, masih ada 1 tanggal lagi, tanggal 18. Dan masih ada kajian live dengan beberapa yang lainnya. Terima kasih Warung Setik, terima kasih Mas Jody, terima kasih Mbak Ani, terima kasih seluruh kru
Kita akhiri dengan membaca doa tolak balak corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma asrif anal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya dzal quwwatil matin, ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. 10 akhir bulan Ramadan. Jangan lupa sering membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.